Peristiwa bersejarah di Indonesia yang biasa dikenal dengan pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. Peristiwa PKI Madiun melibatkan beberapa partai politik atau organisasi sayap kiri melawan pemerintah Republik Indonesia Soekarno-Hatta. Tercatat, Partai Komunis Indonesia membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR, bersama sejumlah Partai Sosialis Indonesia, PSI, Partai Pekerja Indonesia, PBI, Pemuda Rakyat dan Organisasi Buruh Pusat Indonesia atau SOPSI, dan mencoba mengambil alih kekuasaan Republik karena mereka tidak senang dengan kebijakan Kabinet Hatta. Dengan kota Madiun di Jawa Timur sebagai pusat aksi, ada beberapa karakter yang disebutkan dalam pergolakan tersebut. Kerusuhan ini melibatkan sejumlah elemen tentara, laskar-laskar, dan politisi. Mengutip Suhok Gi dalam People at the Crossroads on the Left terbitan tahun 1997, Kabinet Hatta I menerapkan kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi atau RERA sejak tanggal 27 Februari tahun 1948. Salah satu hal utama yang terjadi selama pemberontakan Madiun adalah karena perjanjian Renville, di mana dalam perjanjian tersebut Indonesia sangat dirugikan. Belanda dipandang sebagai penerima manfaat terbesar dan akibatnya Kabinet Amir runtuh karena sejumlah protes publik. Banyak orang dan pemerintah di bawah kendali Soekarno dan Hatta menyalahkan Amir sebagai wakil Indonesia dalam kancah perundingan internasional saat itu. Dengan jatuhnya Kabinet Amir, Presiden Soekarno memerintahkan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet baru. Saat itu Kabinet Hatta dibentuk tanpa partisipasi kaum sosialis atau kaum kiri, tanpa partisipasi partai-partai sayap kiri dan geng-geng tokoh kontroversi seperti Amir, para pendiri Partai Komunis Indonesia yang juga merupakan barisan politisi sakit hati ini, kemudian mengadakan pertemuan luar biasa untuk menggalang kekuatan internal. Atas prakarsa Musso sebagai cendekiawan dan visioner PKI kala itu, diadakan rapat di Yogyakarta yang menyerukan penggantian Kabinet Kepresidenan dengan Kabinet Front Persatuan atau disebut juga dengan FDR. Tak hanya itu, ide kerjasama internasional khususnya dengan Uni Soviet pun dibangkitkan oleh Musso untuk menghadapi Belanda dalam pembebasan Irian Barat. Gerakan ini didukung oleh kelompok sayap kiri dan berencana menguasai daerah-daerah strategis di Jawa Tengah dan Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo, dengan membentuk suatu perlawanan dan gerakan aksi menduduki sejumlah kawasan sentral dan pemerintahan di Jawa Timur. Pada tanggal 18 September tahun 1948, PKI dan FDR bergerak ke timur ke kota Madiun, dan pada hari itu juga Republik Soviet Indonesia diproklamasikan. Keesokan harinya, PKI bersama FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru yang juga akan menantang perang melawan pemerintah resmi Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun didahului dengan peluncuran propaganda anti pemerintah dan pemogokan massal buruh yang ditengarai dipimpin oleh Serikat Buruh Pro PKI. Selain itu, pemberontakan dilakukan dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah tokoh negara, seperti penembakan Kolonel Sutarto pada tanggal 2 Juli tahun 1948, penculikan dan pembunuhan Gubernur pertama Jawa Timur yakni RM Aryo Surjo yang dimana saat itu ia sedang berkunjung ke Ngawi dan kemudian dihadang oleh kelompok Amir pada tanggal 10 September tahun 1948. Serta penculikan dan pembunuhan Dr. Muwardi pada tanggal 13 September tahun 1948, yang merupakan tokoh penting dalam rangkaian proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Mereka juga menguasai lokasi-lokasi strategis, melakukan sabotase, serta menghancurkan sarana dan prasarana pemerintahan, termasuk di dalamnya menyingkirkan para tokoh yang dianggap memiliki kekuatan massa namun tidak mendukung aksi mereka seperti kaum santri. Dukungan oleh beberapa oknum petinggi militer pun didapatkan Musso. Oleh karena itu, alhasil perpecahan di kubu militer pun semakin jelas terasa. Pagi itu, pasukan komunis dengan tanda merah berbaris di jalan kota Madiun yang juga mengingatkan pada iringan tentara Pol Pot dalam tragedi Khmer Merah di Kamboja. Di kota Madiun ini, dipilih menjadi benteng pertahanan dan titik awal untuk menguasai seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Musso, yang baru tiba di Indonesia dari Uni Soviet pada tanggal 10 Agustus, menjadi tokoh sentral yang muncul bersama kasus makar PKI 1948 ini. Namun, PKI yang dikuasai Musso yang terlibat dalam insiden ini dicap sebagai gerakan PKI ilegal karena rencana pemberontakan Madiun tidak disetujui oleh tokoh-tokoh PKI pusat lainnya. Ada sejumlah pendapat bahwa klaim ini juga merupakan sanggahan dari para pimpinan PKI yang berada di pusat untuk menghindari pertanggungjawaban oleh Soekarno kala itu. Menghadapi perilaku brutal PKI dan beberapa kelompok kiri di Madiun, pemerintah pusat segera bertindak dengan memerintahkan satuan-satuan TNI untuk memulihkan keamanan. Operasi pertama ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, dan untuk memulihkan keamanan Madiun secara keseluruhan, penumpasan besar-besaran dimulai pada tanggal 20 September tahun 1948, yang dimana kali ini dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Karena sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi melawan agresi Belanda II, maka dipilihlah 2 brigade cadangan dari Divisi 3 Siliwangi dan unit lain yang mendukung Republik Indonesia untuk menumpas kisruh makar PKI ini. Sahabat bisa membayangkan betapa tidak kondusifnya keadaan Indonesia saat itu. Di satu sisi harus bertempur memerangi kolonialisme Barat, di sisi lain rongrongan politik internal yang didompleng oleh komunis menjadi duri dalam daging. Tanggal 30 September Tentara Republik Indonesia dapat mengambil alih Madiun. Mereka segera mengejar Musso dan anak buahnya. Musso yang telah melarikan diri ke Sumoroto sebelah barat Ponorogo langsung dikepung. Dalam insiden ini, Musso terlibat baku tembak dengan aparat hingga akhirnya mati ditembus timah panas. Sementara itu, Amir Syarifuddin dan tokoh kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Perlu diperhatikan, saat itu Presiden Soekarno ingin menyatukan kekuatan politik dunia dengan Nasakomnya, dan dari pilar tersebut, tidak mungkin bagi Soekarno untuk menghilangkan total komunis kala itu. Walaupun Presiden Soekarno tahu bahwa memelihara seekor singa mungkin akan membuat seorang Soekarno pernah merasakan cakarnya, dan di kemudian hari, PKI dapat tumbuh lagi dan menginspirasi gerakan muda PKI lainnya seperti DN Aidit untuk bertengger di kancah perpolitikan Indonesia hingga pecahnya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Jika kalian suka bisa langsung menekan tombol subscribe untuk mendukung semangat menolak lupa. Dan, karena Indonesia begitu kaya akan sejarah, maka, mari kita buat estafet semangat perjuangan dan merajut semangat cinta tanah air ini ke semua pihak. Salam sejarah, salam jas merah.